Halo Sobat Asik, balik lagi di podcast Pakai Psikologi. Podcast asik pakai psikologi. Kenalin, nama aku Joce dan aku bakal nemenin Sobat Asik nih di episode 10 kali ini. Meskipun sendirian aja, tentunya episode kali ini gak bakal kalah asik dan menarik daripada episode sebelumnya loh. Jadi, mumpung kalian semua udah ada di sini, mending Sobat Asik langsung duduk yang anteng dulu, cari posisi yang nyaman, siapin minum, atau boleh juga nih siapin makanan dan cemilan biar bisa stay tune terus bareng sama Joce dari awal sampai akhir episode kali ini. Sebelum kita mulai obrolan kita kali ini, Joce juga mau kasih tahu kalau di description box sudah tertera link untuk pengisian mini quiz episode kali ini loh. Jangan lupa diisi ya Sobat Asik, soalnya nanti panitia juga akan memilih satu orang pemenang beruntung yang berhak untuk memenangkan hadiah berupa e-money. Lumayan banget gak sih buat sekedar nambah uang jajan kita? Bisa dipakai buat beli makan, atau mungkin bisa dipakai buat check out di online shopping, dan yang lain-lain. So, make sure not to miss it out ya. Oke deh Sobat Asik, tanpa membuang waktu lagi, yuk kita langsung aja mulai obrolan kita hari ini. Mungkin udah ada beberapa yang bertanya-tanya gitu ya, hari ini bakal bahas apa sih Joce gitu kan? Nah, hari ini sebelum kita benar-benar masuk ke topik kita nih, Joce mau nanya dulu nih. Joce mau berspekulasi gitu kan. Kalau Joce yakin banget nih, semisal Sobat Asik semua yang lagi dengerin podcast ini pada saat ini pasti punya yang namanya akun sosial media kan? Ya enggak? Pasti punya lah. Nah, pernah nggak sih Sobat Asik nih curhat-curhat gitu di akun sosmed kalian? Kayak mungkin misalnya ya, kan di Surabaya panas banget gitu. Terus kalian kayak upload story atau mungkin upload status atau mungkin tweet gitu kan ya di Twitter. Terus kalian kayak, aduh hari ini panas banget, suhunya 36 derajat, aku mau meleleh gitu misalnya. Pernah nggak sih? Nah, kalau secara umum nih ya, sesuai dengan apa yang udah Joce perhatikan sejauh ini gitu kan di sekitaran Joce, atau mungkin juga Joce memperhatikan diri Joce sendiri, kecenderungan anak-anak muda zaman sekarang nih yang suka menceritakan tentang ya perasaan mereka atau mungkin cerita-cerita di hidup mereka via sosmed itu udah bukan suatu fenomena yang baru lagi gitu. Udah bukan suatu peristiwa yang kayak janggal atau mungkin aneh gitu ya, karena ya emang kebiasaan kita gitu kayak gini sekarang. It's our lifestyle, if I must say gitu kan, kayak udah jadi lifestyle kita gitu kan. Kayak kalau nggak di-share ke sosmed tuh rasanya nggak afdol gitu. Kalau misalnya followers aku nggak tahu soal berita ini tuh nggak afdol gitu kan. Nah, tapi ada tapinya ya Sobat Asik. Ada beberapa cerita yang mungkin kadang itu kita ceritain ke sosmed, namun kita juga nggak mau gitu kayak terlalu menarik perhatian gitu kan. Mungkin kita cuma sekedar cerita aja tanpa ingin besar-besarkan gitu. Mungkin kita cuma menggunakan sosmed kita sebagai media untuk meluapkan emosi kita kayak gitu. Nah, terkait dengan pembicaraan kita soal sosmed-sosmed dan curhat-curhat nih, Joce jadi ingat sama salah satu cerita warga Twitter yang sempat viral beberapa waktu lalu. Secara garis besar, ceritanya itu ada seorang maba dari salah satu universitas yang mengirim sebuah direct message nih kepada cuttingnya berisikan tentang sedikit keluh kesahnya selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Cutting yang menerima direct message tadi itu lantas menjawab direct message yang ia terima ini melalui story Instagram miliknya, disertai juga dengan screenshot dari direct message itu tanpa menutupi identitas si pengirim. Kan agak gimana banget gitu ya, masa nama pengirimnya nggak ditutupin gitu kan, nggak disensor gitu kan. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih Sobat Asik? Kalau menurut Joce sih ya, kejadian semacam ini tuh sebenarnya sering banget loh kita temuin di kehidupan kita sehari-hari, ya nggak sih? Kayak ya nggak usah jauh-jauh lah ke warga Twitter atau mungkin ke warga Facebook dan warga-warga lainnya gitu kan. Orang temanku aja pernah kayak gini gitu. Atau mungkin nih, kita sendiri malah pernah melakukan atau merasakan hal yang sama gitu, melalui gitu ya, hal yang sama gitu. Nah, tapi ya ini cuma sekedar prediksi Joce aja gitu kan ya, sekedar kayak asumsi Joce aja gitu. Mungkin ada juga Sobat Asik yang kayak merasa, nggak pernah kok aku kayak gitu kan. Nggak pernah tuh sharing-sharing kayak soal perasaanku atau mungkin kayak soal cerita-cerita aku kayak gitu-gitu tuh jarang kok gitu kan.
Cuma, semisal ada mungkin beberapa sobat asik yang pernah mengalami hal seperti ini, boleh banget nih, misal kalian mau sharing soal gimana sih atau apa sih perasaan kalian ketika hal seperti ini terjadi kepada kalian gitu ya. Boleh aja langsung kalian ketik, terus kalian share di kolom komentar di bawah ya. Nanti bakal Joce baca-baca deh. Cuma sekarang kita lanjut dulu ke topik kita. Nah, sejauh yang Joce pahami nih sobat asik, kejadian-kejadian semacam ini terkadang ini bisa banget loh menimbulkan banyak reaksi dari orang-orang yang mengalaminya. Apalagi nih ketika suatu hal yang seharusnya hanya dibagikan gitu kan untuk beberapa orang aja, tapi malah jadinya tuh tersebar gitu ke khalayak umum. Kayak tiba-tiba hal yang cuma aku share ke close friend aku yang isinya 10, malah followers aku yang 500 orang tuh tahu semua gitu, karena ada yang ngebocorin gitu kan. Kalau Joce sih ya pasti bakal merasa sedih banget gitu kan, karena rahasia Joce kok tiba-tiba dibocorin sih, kok tiba-tiba diketahui sama banyak orang sih gitu kan. Mungkin kita juga bisa merasa malu atau mungkin juga bisa merasa jengkel, dan bisa juga kita merasakan berbagai macam perasaan negatif lainnya. Tapi sobat asik, pernah gak sih kita tuh kayak mikir gitu kan, kalau misalnya pengalaman-pengalaman kayak gini nih bisa gak ya berdampak atau berpengaruh pada self-esteem seseorang? Oke. Joce mulai bisa merasakan kegundahan para sobat asik nih ya, begitu mendengarkan istilah baru gitu kan. Dari cerita soal curhat-curhat, tiba-tiba kok loncat jadi namanya self-esteem gitu kan. Mungkin ada beberapa yang kayak bingung gitu, kayak, apaan tuh self-esteem gitu. Nah, di sini Joce bakal jelasin dikit gitu ya soal self-esteem, biar kita sama-sama berada di page yang sama gitu kan, biar kita sama-sama paham konteks soal self-esteem itu apa. Jadi, self-esteem itu dapat diartikan sebagai penilaian yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri nih. Penilaiannya tentu saja dapat memiliki dua sifat, yaitu positif maupun negatif. Jadi, kayak singkatnya itu ya cara kita menilai diri kita gitu lah. Kita ini pandai kek, atau mungkin kita ini percaya diri kek, atau mungkin kita ini kurang pede, dan yang lain-lain gitu ya, masih banyak gitu kan. Jadi setelah kita udah paham nih apa itu self esteem, kita bisa balik lagi dan kita sudah mulai bisa deh membayangkan betapa besarnya sih seberapa besar sih gitu ya maksud Joce, dampak dari kejadian semacam ini nih bagi seseorang sebetulnya. Gampangnya, kita sekarang coba aja ya sobat asik, kita sama-sama nih membayangkan jika suatu saat rahasia kita nih yang udah kita jaga atau mungkin cuma kita sebarin untuk orang-orang yang kita percaya, tiba-tiba aja bocor, terus langsung diketahui sama begitu banyak orang gitu kan. Bisa aja nih perasaan yang kita rasakan ketika hal itu terjadi itu malah kayak kita merasa diri kita tuh jadi lebih rendah daripada orang lain gitu kan. Terus mungkin kita merasa malu karena rahasia kita diketahui sama begitu banyak orang gitu. Kayak kita merasa aja kayak, aduh kok rahasia aku jadi banyak yang tahu ya gitu kan. Kita merasa malu. Terus habis gitu kita ujung-ujungnya malah jadinya terpaku doang sama kejadian itu gitu. Kita jadi terpaku sama kekurangan kita atau mungkin kelemahan kita gitu kan, sampai-sampai nih kita lupa kalau kita tuh sebenarnya punya loh yang namanya kelebihan nih di dalam diri kita. Nah, gak menutup kemungkinan juga bahwa ujung-ujungnya kita tuh bisa berubah jadi orang yang kayak apa-apa tuh takut gitu kan, apa-apa tuh takut, gak mau nyoba hal-hal baru. Kalau disuruh mencoba tantangan yang baru, kita kayak aku takut gagal, gak mau deh gitu kan, jadi kurang pede dan yang lain sebagainya. Orang-orang dengan self-esteem semacam ini bisa banget loh berakhir jadi seseorang yang pesimistis. Dan bahkan dalam taraf yang lebih serius tuh, bisa aja mereka tuh juga menemui dampak-dampak psikologis dalam diri mereka, seperti depresi. Dan kita tahu sendiri kan betapa berbahayanya gitu kan, kayak betapa rumitnya gitu loh kalau misalnya seseorang tuh sampai terkena yang namanya depresi. Nah terus kira-kira sebenarnya apa sih yang mau Joce ambil gitu kan dari pembahasan semacam ini gitu. Dari tadi tuh Joce ngomel kayak gitu tuh emang intinya apa sih gitu kan. Jadi gini sobat asik, Joce cuma mau mengingatkan aja bahwa sebetulnya apapun yang kita lakukan itu bisa loh memberikan dampak bagi orang lain. Dalam konteks hal ini itu apalagi terkhusus nih ya di dalam keseharian kita yang sekarang nih sangat bergantung pada yang namanya teknologi. Kita tuh harus bisa menjadi lebih bijak gitu.
Soalnya bisa jadi hal-hal yang kita katakan atau hal-hal yang kita lakukan kepada orang lain itu memengaruhi self-esteem mereka. Dan kita pun kan juga nggak tahu tuh seberapa besar ataupun seberapa dalam dampak yang kita berikan kepada mereka gitu. Seberapa besar sih kira-kira self-esteem mereka itu terdampak dari mungkin perkataan kita, komentar kita, atau bahkan perilaku kita kayak gitu. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang itu Juce kayak apa ya? Juce cuma pikir aja gitu bahwa perlu tuh rasanya kita menjadi lebih bijak dalam bertindak dan juga dalam bersosmed ria gitu kan. Kita tuh harus bisa mengupayakan gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menyebarkan kebaikan untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Dan juga pada akhirnya dari kebaikan-kebaikan itu bisa membuat dunia yang kita tinggali ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kayak gimana ya, at the end of the day tuh we just need to make this world better gitu kan. We need to be kind, kayak gitu sih. Apalagi mengingat kondisi di tengah pandemi kayak gini, pasti banyak banget nih orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan atau mungkin sedang merasa sedih kayak gitu kan. Jadi ada baiknya kalau kita juga bisa berbagi kebaikan aja gitu. Jadi kayak seneng-seneng bareng gitu loh. Kalau misalnya kita bisa seneng-seneng bareng kan juga lebih enak gitu kan ya, nggak usah nambah-nambah beban lagi, nggak usah nambah-nambah kayak penyakit gitu kan, nggak usah nyari-nyari penyakit lah gitu kalau kata-kata orang gitu kan. Nah, jadi ya daripada kita hidup di dalam sebuah lingkungan yang mana isinya cuma kayak menjatuhkan orang lain, saling menghina, saling menyakiti, lebih baik kita berbagi kebahagiaan dan berbagi keceriaan aja gitu loh, berbagi kebaikan aja kayak gitu. Nah, karena Juce lihat nih waktunya udah cukup lama ya ternyata kita bahasin hal-hal kayak gini. Kayaknya segitu dulu aja deh obrolan santai kita hari ini. Ya mungkin gak santai juga lah ya, karena kita juga udah ngobrolin soal ini, soal itu dari awal hingga ke penghujung podcast kita pada kali ini nih Sobat Asik. Tapi tunggu dulu, sebelum Juce bener-bener pamit undur diri nih, Juce akan mengumumkan nama pemenang beruntung dari mini quiz podcast episode 9 lalu. Hayo, kira-kira siapa ya yang berhasil memenangkan hadiah berupa e-money pada kesempatan kali ini? Yup, selamat untuk Kak Sekar karena telah berhasil menjadi pemenang yang beruntung dalam mini quiz podcast Peka Psikologi episode 9 kemarin ya. Tim panitia akan segera menghubungi Kak Sekar untuk menyerahkan hadiahnya. Jadi, kalau ada chat dari orang yang gak dikenal, jangan langsung diblokir dulu ya orangnya, karena siapa tahu itu adalah salah satu panitia kami. Selain itu, Sobat Asik juga jangan lupa untuk pantengin terus ya podcast kita di setiap bulannya, karena pastinya podcast Peka Psikologi akan hadir dengan berbagai macam topik pembahasan psikologi yang menarik dan juga edukatif. Akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya Sobat Asik. Sekian dulu dari Juce, makasih banyak karena udah nemenin Juce ngobrol santai hari ini, dan see you again next time. Podcast Peka Psikologi, podcast asik pakai psikologi.